Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hemas Priai dari Divisi BANMEF TBM Coronarius. Di sini saya akan membawakan materi tentang water rescue, yaitu pengantar pertolongan di air dan metode pertolongan di air. Di sini saya membuat video ini atau membawakan materi ini karena saya diberikan tugas bersyarat oleh Divisi Logam, yaitu logistik dan kepencipta alaman. Nah, ini adalah tugas bersyarat bahasanya. Oke, sedikit cerita. Apa sih water rescue? Ya, setiap tingkatannya atau dari TBM Coronarius sendiri itu ada suatu tingkatan, di mana setiap tingkatannya itu ada kurikulum tersendiri untuk memberikan materi kepada anggotanya. Tepatnya kalau yang saya bawakan ini adalah di tingkatan intermediate ya. Di mana intermediate itu banyak sih Kak, ada beberapa banyak materi. Nah, di materi-materi ini salah satunya ada water rescue. Di sini saya membawakan tentang water rescue. Apa aja? Yaitu tadi pengantar pertolongan di air, terus metode pertolongan di air. Itu singkatnya. Dan di sini kita dari TBM Coronarius sendiri bukan mandiri mempelajari ini, tapi dibantu juga oleh Basarnas. Nah, mungkin sedikit bersinggungan dengan materinya kok sama dengan Basarnas karena kami dilatih oleh Basarnas itu. Oke, langsung aja. Pengantar pertolongan di air, Badan SAR Nasional. Dimana di sini kita tetapkan petugas penyelamatan di air. Kemampuan pertolongan di air yang harus dimiliki oleh penyelamat di air adalah pengetahuan, keahlian, dan keterampilan pada pertolongan di air. Secara singkatnya, ketika kita ingin melakukan pertolongan di air, ya jelas kita harus mempunyai pengetahuan, keahlian, dan keterampilan dalam pertolongan di air ini. Kalau nggak punya, ya wes. Kemampuan kita udah tahu lah. Kemampuan ketika di air ya udah pasti ada namanya berenang. Gak mungkin kita loncat-loncat. Oke, di sini ada 3 gaya berenang. Ada gaya bebas, bukan bebas gaya, tapi gaya bebas. Terus ada gaya dada. Ini. Bukan ini. Oke, ada gaya punggung. Gaya bebas, gaya dada, gaya punggung. Selain berenang tadi, ada yang poin kedua, mengendalikan perahu karet dengan dayung dan motor tempel. Di sini ketika kita tidak bisa berenang ya bahasanya. Kalau kita tidak bisa berenang menggunakan alat bantu, contohnya perahu karet dengan dayung dan motor tempel. Memiliki metode dan teknik pertolongan di air. Melakukan pertolongan pertama, korban sudah berada di tempat yang sudah aman. Nah, ketika dalam keadaan darurat, ya kita harus memahami sistem penanganan keadaan darurat. Kita memiliki prinsip, di mana prinsip pertolongan di air ada perhitungan, pengetahuan, keterampilan, dan ketahanan fisik. Penolong itu juga harus memiliki sikap-sikap yang idealisme, bisa dikatakanlah idealisme, atau yang pas, sikap pas ketika kita melakukan pertolongan di air. Salah satunya profesional. Penolong juga harus memahami situasi, informasi yang berkaitan dengan medis sehingga bisa melakukan tindakan yang lebih lanjut. Dan laporan harus sesuai dengan kondisi sehingga kita bisa memberikan bantuan tambahan yang dapat diperlukan lainnya. Kita juga harus menyadari kesalahan ketika kita mendapatkan kritikan yang pedas ataupun melakukan pertolongan yang akan berakibat fatal. Dan tidak semua orang dapat mengeluarkan pernyataan, dan kita sebagai penolong harus tahu bahaya-bahaya di lingkungan air. Salah satunya adalah faktor lingkungan. Ada arus, ketika arus, ombak, binatang berbahaya. Ini salah satu patokan kita mengetahui bahaya-bahaya yang ada di air untuk menjadi penolong. Faktor penolongnya sendiri mental dan fisik yang jelas. Lanjut ke metode pertolongan. Tadi kan pengantarnya, sekarang metodenya, caranya, bisa dikatakan cara. Ya kita tahu ya, pengertian metode di metode pertolongan di air ya sama aja, kita harus tahu tahapan-tahapannya. Metode pertolongan di air adalah tahapan urutan tindakan yang diambil tim penyelamat ketika menghadapi kecelakaan di air. Terus metode ini merupakan cara penyelamatan yang paling efektif dalam memberikan pertolongan kepada korban yang terancam dari bahaya tenggelam. Ada beberapa macam metode ya. Ada langkah-langkah yang penuh resiko juga dalam menghadapi menjadi penolong. Dan di sini juga kita ada cara-caranya, adanya RT, RGT, itu bahasa Indonesia, atau bahasa Inggrisnya RT, RGT. Wah,
reach, through, row, do, tow, atau carry or carry. Reach, pertolongan dilakukan dari darat, pinggir kolam. Bisa dikatakan kita masih menyentuh daratan ya, pinggir kolam, dengan bantuan pertolongan dengan cara menjangkau atau meraih korban. Kita bisa menjangkau dengan korban kalau yang namanya deket ya tinggal kita ambil gini, nggak dilepas. Terus kalau bisa dibantu nih, kalau gambar yang ini dibantu sama orangnya. Aku akan menolongmu. Tolong aku. Oke, aku akan menolongmu. Tapi orang ini aja ya yang dia bangke mang. Atau menggunakan tongkat. Throw. Metode ini adalah lanjutan dari reach, yaitu pertolongan menggunakan alat apapun yang ada dengan cara melempar ke posisi korban dari daerah yang aman. Row adalah tindakan yang dilakukan jika kedua langkah di atas tadi itu tidak dapat dilakukan. Penyelamat harus mendekati korban dengan menggunakan kapal kecil ketika kita dan perahu, kanu, papan selancar, atau perahu karet. Setelah dekat dengan korban, kembali gunakan metode reach atau throw. Ya ini, tolong dong, iya bangke, sabar. Go, kita pergi sendiri, bisa dikatakanlah seperti itu. Penolong berenang mendekati korban dengan membawa alat bantu apung untuk memberikan pertolongan. Setelah berhasil memberikan alat apung kepada korban, penolong dapat kembali ke posisi aman atau menuju posisi aman bersama korban. Tow atau carry, metode ini adalah metode yang paling berisiko bagi penyelamat karena penolong harus kontak langsung dengan korban untuk menghindari kondisi yang buruk bagi penyelamat. Pengetahuan dan keterampilan defend and release harus dikuasai dalam metode tow or carry ini, karena kita langsung bersentuhan dengan korban. Kita tidak tahu ketika kita menyentuh korban bertindak apa, menendang, menyonjok, kalau ditonjok langsung ya. Nah seperti ini ya, kayak mau di smackdown ya. Kalau yang tadi ditarik, bisa kita tarik bahunya atau ditarik lehernya, ini ditarik lengannya. Langkah-langkah menanggapi keadaan darurat. Kenali penilaian tindakan. Kenali tanda darurat. Waktu sangat berharga, sehingga semakin cepat Anda mengenali tanda kedaruratan, semakin besar kemungkinan untuk pertolongannya. Intinya kita jangan bertele-tele. Tindakan, komunikasikan dengan korban. Metode pertolongan yang diperlukan, lakukan perawatan korban sesuai dengan cedera yang dialami. Intinya ini tindakan ya, dari sebelum, saat, dan sesudah. Sebelum, saat, sesudah. Sebelumnya komunikasikan, kami akan menolong Anda harus diam atau Anda harus tenang. Penilaian, assessment. Intinya ketika dalam melakukan pertolongan, kita harus tahu kondisi lingkungan minimal, sehingga kita tahu metode apa yang dilakukan, terus apa yang harus kita gunakan, metode yang harus kita gunakan untuk menolong si korban ini. Baik, itu saja dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.